Bab orang tersembunyi. Setelah Daniel keluar kamar, dia memakai kerudungnya lagi. Sampai sekarang pun pikirannya masih kacau. Dominic jelas menatapnya dengan tergila-gila. Tapi setelah dia melepas kerudungnya, dia malah terjaga. Apakah dia kecewa dengan penampilannya? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Daniel sangat percaya diri dengan penampilannya. Jika tidak, Croft tidak akan memintanya memakai kerudung setelah pertunangan mereka. Tapi sekarang dia harus menghadapi kenyataan. Dominic benar-benar sadar setelah dia melepas kerudungnya. Daniel mulai meragukan dirinya sendiri. Dengan berat hati, Daniel mengikuti Benson ke pavilion dan terbang ke bus di bawah tatapan banyak orang. Strickland yang hebat! Strickland yang hebat! Mereka berdua memanggil bus pada saat bersamaan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Cepat turun! Bus mengerutkan kening dan berkata, Caleb tidak berani membunuh Bas karena dia takut akan pembalasan keluarga Strickland, tapi bukan berarti dia tidak akan membunuh dua juniornya, Benson dan Daniel. Strickland yang hebat. Tuan Louis bilang dia membutuhkanmu untuk membantunya mengulur waktu. Dia saat ini sedang menghubungi mentornya dan akan segera bisa mengatasi masalahnya sendiri. Benson mengubah suaranya menjadi seutas benang dan mengirimkannya ke telinga Bas tanpa menyebarkannya keluar. Ini adalah cara unik mereka berbicara. Tapi akan lebih baik untuk lebih dekat. Jika tidak, akan mudah bagi orang lain untuk menguping pembicaraan. Bas kaget mendengarnya. Matanya bersinar dengan sangat cemerlang. Dominic menghubungi mentornya? Raja Sage yang bersembunyi dalam kegelapan. Mungkinkah ini berarti bahwa selama dia bisa bertahan lebih lama, keluarga Strickland mungkin akan diselamatkan? Tiba-tiba, Bas dipenuhi dengan kekuatan. Sungguh? Ia mengirimkan kembali kata-katanya dengan cara yang sama. Iya nih. Benson menjawab. Baiklah, begitu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Aku akan tinggal sendirian di sini. Strickland yang hebat. Ini momen paling kritis keluarga Strickland. Biarkan kami bersamamu. Kedatangan Benson dan Daniel segera menarik perhatian banyak orang di bawah. Semua orang mulai membicarakannya. Ada orang-orang dari seluruh Stardom Realm. Beberapa tahu Daniel sementara yang lain tidak. Bukankah itu Benson Strickland, presiden dari Treasure Commercial House? Siapa wanita bercadar itu? Lihat sosok pembunuhnya. Dia mungkin kecantikan lain yang tak tertandingi. Dude, kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Dari mana kamu berasal? Apakah wanita bercadar itu sangat terkenal? Tentu saja. Dia adalah Daniel Strickland, seorang wanita berbakat terkenal di benua legendaris. Tidak hanya itu, dia diberkahi dengan kecantikan dan bakat. Lalu kenapa dia memakai kerudung? Kamu tidak tahu itu? Semua orang memanggilku ensiklopedia, mari aku ceritakan semua tentang hal itu. Apakah kamu melihat pemuda dalam tim keluarga Higgins? Iya nih. Dia Croft Higgins, salah satu dari 6 pahlawan Stardom Realm, pewaris keluarga Higgins. Dia menerobos ke alam Presage belum lama ini di usia yang begitu muda. Dia bergerak ke gigi atas. Aku tahu itu. Siapa yang tidak kenal dia? Langsung ke intinya. Tuan Higgins dan Daniel Strickland bertunangan. Miss Strickland tidak memakai kerudung di masa lalu, tapi dia telah memakai satu sejak mereka bertunangan. Dikatakan bahwa Tuan Higgins memintanya untuk melakukannya, mengatakan bahwa hanya dia yang bisa melihat wanitanya. Aku mengerti. Ini benar-benar cocok dengan karakternya. Mendominasi. Tentu dia. Tapi kita tidak seberuntung itu. Sejak saat itu, Nona Strickland selalu mengenakan kerudung kemanapun dia pergi. Dengungan itu semakin keras terdengar. Setelah Daniel datang ke sisi Bas, dia tidak melihat keluarga Jefferson tetapi beralih ke Higgins di sisi lain. Pandangannya tertuju pada Croft, nominal tunangannya. Sesuai dugaan, ia sudah sampai. Untungnya, dia telah membantu Dominic menyelesaikan tugasnya. Selama mentor Dominic muncul, Strickland akan menjatuhkan segalanya untuk putus dengan keluarga Higgins. Maka pertunangan mereka secara alami akan dibubarkan. Croft juga melihat Daniel. Baru kemudian dia ingat bahwa dia tampaknya bertunangan dengan Daniel. Bagi orang-orang seperti Croft Higgins, wanita tidak lebih dari alat. Kekuatan dan status adalah apa yang dia kejar. Ketika dia dilengkapi dengan dua hal ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan wanita. Tetapi mendengar bahwa banyak orang di bawah ini memuji Daniel, Croft menemukan kepuasan besar. Memang dialah yang meminta Daniel untuk memakai jilbab. Karena dia adalah tunangannya, dia harus menyadari bahwa dia hanya bisa menyenangkannya. Pada saat ini, Daniel tiba-tiba membuat keputusan yang mengejutkan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melepas kerudungnya, menunjukkan wajahnya yang tiada tara. Senyum tipis sudah cukup menyentuh hati banyak pria. Tindakan Daniel membuat semua orang yang hadir tercengang. Hening sejenak. Setiap pria seperti binatang, melongo melihat sosok indah di langit. Kemudian, kerumunan langsung berseru dan memuji. Kecantikan yang tiada tara. Dia sangat cantik. Lama tidak bertemu.
Aku tidak menyangka Nona Strickland bahkan lebih brilian dari sebelumnya. Kecantikannya tak tertandingi. Alhamdulillah aku di sini. Aku melihat wajah asli Nona Strickland. Itu semua sepadan. Namun, beberapa orang menimbulkan keraguan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tunangan Nona Strickland memintanya untuk memakai kerudung dan tidak menunjukkan wajahnya kepada pria lain? Kenapa dia melepas kerudungnya di depannya dan begitu banyak pria lain? Bagaimana aku bisa tahu? Bukankah kamu dijuluki ensiklopedia? Aku seperti ensiklopedia saja, tapi aku tidak tahu semuanya. Ada beberapa hal yang aku tidak tahu. Ayo dong. Aku pikir reputasi kamu tidak diterima. Quaff merasa wajahnya terbakar. Ia sama sekali tidak menyangka. Bagaimana Daniel Strickland bisa melepas kerudungnya di depan banyak orang? Dia benar-benar mempermalukannya. Baru saja, ia merasa puas karena tunangannya telah dipuji. Kemudian, wajahnya langsung ditampar. Quaff menatap Daniel dengan raut wajah yang sangat jelek. Ingin sekali ia memberi tamparan pada jalang itu. Daniel bertemu tatapannya tanpa rasa takut. Sebenarnya, dia tidak hanya melakukan ini untuk jijik Croft Higgins. Dia hanya ingin memastikan pesonanya. Reaksi Dominic membuat Daniel meragukan dirinya sendiri. Dia tidak sabar untuk melihat apakah dia tidak lagi populer. Menjijikan Croft Higgins terjadi efek lain. Juga, ia bertujuan untuk membantu Dominic membeli waktu sebanyak mungkin. Daniel tidak pernah berani melakukan itu di masa lalu. Sekarang Dominic telah menghubungi mentornya, dia tidak memiliki keraguan lagi. Ternyata dia masih sangat populer. Setiap pria yang melihatnya pertama kali kehilangan akal sehatnya untuk sesaat. Namun, Daniel tidak mengerti mengapa Dominic tidak terpengaruh. Apakah dia lebih suka dia memakai kerudung? Hobi yang aneh. Benson dan Daniel kedatangan dan sensasi yang disebabkan oleh Daniel hanya biaya waktu singkat. Caleb telah memberi Bas cukup waktu. Tampaknya keluarga Strickland bertekad untuk melindungi Dominic. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar, pikir Caleb. Bas Strickland, aku sudah memberi keluarga Strickland wajah yang cukup. Karena kamu masih sangat keras kepala, aku harus mengambil tindakan. Setelah Caleb selesai berbicara, auranya sebagai True Sage memenuhi ruangan sekali lagi. Penonton gemetar ketakutan tetapi juga merasa sangat bersemangat. Apakah itu True Sage akan mengambil tindakan? Perang antara dua keluarga akan segera dimulai. Menarik sekali. Setelah mengetahui bahwa keluarga Higgins dan Strickland hampir putus satu sama lain, Caleb tidak ingin memiliki konflik dengan Strickland pada saat kritis ini. Namun, ia tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Terlalu banyak orang yang berkumpul di sini. Keluarga Jefferson bahkan telah mengutusnya, seorang True Sage, jadi dia tidak boleh mundur. Jika tidak, berita itu akan langsung menyebar ke seluruh Stardom Realm. Keluarga Jefferson sudah cukup memalukan sekarang. Dua pewaris pertama meninggal berturut-turut. Sekarang sudah lama berlalu, mereka belum menangkap pembunuhnya. Jika sesuatu yang tidak masuk akal terjadi lagi, keluarga Jefferson akan menjadi lelucon terbesar di alam bintang. Ketika Caleb bergerak, hati Bas dan dua orang lainnya segera naik ke tenggorokan mereka. Dominic meminta mereka untuk membeli waktu sebanyak mungkin. Tapi begitu Caleb meluncurkan pertempuran, tidak ada yang bisa menghentikannya selain Tran Higgins, yang juga seorang True Sage. Namun, Tran tentu tidak akan membantu keluarga Strickland. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Saat Caleb melepaskan oranya, Bas, Benson, dan Daniel berteriak pada saat bersamaan. Tunggu! August Jefferson langsung mengejek mereka. Apa? Apakah kamu merasa menyesal sekarang? Merasa takut sekarang? Siapa yang begitu tangguh sekarang dan mengatakan bahwa kecuali Dominic keluar sendiri, tidak ada yang bisa menangkapnya? Dia berpikir bahwa Bas pasti sudah mengetahuinya dan setuju untuk menyerahkan Dominic. August bukan satu-satunya yang memiliki ide ini. Para penonton di lapangan semuanya berpikiran sama. Pertunjukan selesai sebelum bisa dimulai. Namun, tidak buruk melihat Dominic Lewis, sosok legendaris yang tiba-tiba muncul di atas panggung. Sebagian besar orang datang ke sini untuk melihat siapa dia. Meski baru berusia 1000 tahun, dia bisa membuat Great Jefferson, seorang True Sage, mengambil tindakan secara langsung. Anggota keluarga Strickland semuanya berbinar. Mereka berpikir bahwa Bas akhirnya sadar dan setuju untuk menyerahkan Dominic ke keluarga Jefferson untuk stabilitas sementara. August Jefferson, apa kamu tidak penasaran kenapa kita berusaha keras melindungi Dominic Lewis? Dia hanyalah seorang pemuda berusia kurang dari 1000 tahun. Mengapa dia sepadan dengan usaha kita? Bas berpikir sejenak dan bertanya. Untuk mengulur waktu bagi Dominic, ia harus mencari topik yang dapat menarik minat semua orang. Semua orang sangat penasaran dengan identitas Dominic, termasuk Caleb Jefferson. Ini akan menjadi topik yang baik. Setelah Bas melontarkan pertanyaan itu, August menjadi tertarik seperti yang diharapkan. Caleb juga sama.
Keluarga Strickland melindungi Dominic dengan segala cara dan bahkan memulai perang dengan keluarga Jefferson. Apa sebenarnya alasannya? Ini selalu membingungkan Caleb. Untuk kekuatan seperti keluarga Strickland, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka akan mempertimbangkan pro dan kontra dan mencari tahu rencana yang paling menguntungkan. Keluarga Jefferson juga sama. Tentu saja, mereka tidak bisa membayar mahal untuk membantu Dominic tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di belakang. Mungkin Dominic telah membawa kepada keluarga Strickland banyak keuntungan atau keuntungan lainnya. Singkatnya, harus ada sesuatu yang lain. Para penonton di lapangan juga mengamati dengan rasa ingin tahu. Karena Bas mengajukan pertanyaan ini, dia kemudian akan mengungkap keunikan Dominic. Mereka semua menantikannya. Aku memang penasaran. Lalu katakan padaku, apa tujuan keluargamu membantu Dominic Lewis? August terus bertanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mulai dengan Dominic identitas Lewis. Bas membuatnya terus menebak-nebak. Tujuannya adalah mengulur waktu, bukan menjawab pertanyaan untuk orang-orang ini. Selama Dominic keluar, misi keluarga Strickland akan selesai. Dominic Lewis? Setauku, dia hanyalah pemuda yang tiba-tiba muncul. Apa identitasnya? Aku sudah memeriksa semua kekuatan terkenal di Stardom Realm, tapi tidak ada yang bermarga Lewis sama sekali. August Jefferson, menurutmu anak muda seperti dia akan mampu menghabiskan 11 triliun Star Coin hanya karena dia ingin bertempur melawan Neil selama pelelangan? Ini adalah uang sungguhan. Berapa banyak anak muda di alam bintang yang bisa memiliki sebanyak itu? Ini adalah kebenaran. Jika seorang pemuda bisa menghabiskan 11 triliun Star Coin sekaligus tanpa ragu, dia harus menjadi salah satu dari 6 pahlawan. Bukan berarti yang lain tidak mampu membelinya. Tetapi mereka akan mempertimbangkan apakah itu bermanfaat. Tapi aku sudah memeriksanya. Pemuda ini belum pernah muncul sebelumnya. Dominic Lewis bukanlah salah satu kekuatan tingkat atas di alam bintang. Mungkin dia beruntung dan menemukan peninggalan, sehingga dia menjadi kaya. Penjelasan August mungkin, tapi kelihatannya tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan relik? Bahkan jika orang cukup beruntung untuk menemukan berapa banyak dari mereka bisa keluar hidup-hidup dengan harta? Apalagi Dominic baru berusia sekitar 1000 tahun. Di usia ini, dia tidak bisa sekuat itu. Menyatukan semua faktor ini, kemungkinan menemukan relik bahkan lebih rendah. August Jefferson, kamu seorang sage, tapi aku tidak menyangka kamu begitu picik. Apa kamu benar-benar bisa mencari tahu semuanya? Bas mencibir. Maksud kamu? August baru saja akan berbicara tentang pikiran di dalam hatinya. Namun, dia dihentikan oleh tatapan Caleb. Beberapa percakapan sudah menyentuh rahasia Stardom Realm. Hanya mereka yang berada di atas alam sage yang memenuhi syarat untuk tahu. Orang-orang di lapangan tidak diizinkan untuk mempelajari cerita itu. August juga menyadari hal ini. Dia segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Beberapa orang di tanah merasa canggung. Caleb melambaikan tangannya dan memisahkan langit dari tanah. Yang di bawah hanya bisa melihat mereka, tapi tidak mendengar percakapan mereka. Lalu dia bertanya, Bas Strickland, jangan mengoceh lagi. Siapa yang Dominic Lewis? Dari mana dia berasal? Siapa mentornya? Ceritakan semua yang kamu tahu. Jika kamu memuaskan aku, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Tran dan Croft Higgins juga tertarik dan menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka menunggu jawaban Bas. Tapi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Keluarga Jefferson memiliki beberapa keraguan, karena takut Dominic mungkin didukung oleh prajurit kuat yang bersembunyi di alam bintang. Keluarga Higgins tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Daftar Raja Sage adalah efektivitas tempur paling kuat di alam Stardom. Mereka sudah memiliki Raja Sage, yang berarti mereka tak terkalahkan. Selama mereka tidak melakukan apapun yang akan menimbulkan kemarahan publik, Higginses akan tetap menjadi salah satu kekuatan tingkat atas di alam bintang. Tidak peduli bagaimana situasinya berubah, mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Inilah kekuatan daftar Raja Sage. Bas Strickland terus berpikir dalam benaknya. Bagaimana dia bisa menahan Caleb Jefferson dan menghentikannya menyerang? Tanpa persetujuan Dominic, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi Caleb Jefferson tidak memiliki banyak kesabaran yang tersisa, dan dia tidak bisa diam saja. Dia hanya bisa memberikan petunjuk samar dan membiarkan Caleb Jefferson memiliki beberapa keraguan. Bas mengatur kata-katanya dan berkata, Aku tidak berani mengatakan Dominic identitas Lewis tanpa izinnya. Aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa latar belakangnya jauh di luar imajinasi kamu. Caleb Jefferson, jika kamu berani melakukan sesuatu padanya hari ini, keluarga Jefferson akan segera dalam masalah besar. Hanya itu yang bisa kukatakan. Percaya atau tidak? Apa kamu mencoba menakutiku? Caleb Jefferson bertanya dengan dingin. Aku mengatakan yang sebenarnya. Bas Strickland, menurutmu aku akan memiliki keraguan dan tidak berani mengambil tindakan karena kata-katamu yang tidak jelas? Kamu meremehkan aku.
Bahkan jika Dominic Lewis memiliki latar belakang yang kuat, kita keluarga Jefferson tidak takut padanya. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku ingin informasi spesifik Dominic Lewis. Dari mana dia berasal? Siapa mentornya? Katakan padaku atau tidak. Aku tidak berani mengatakannya. Bas menguatkan dirinya dan menjawab. Kalau begitu, aku akan membantumu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dua celah ruang muncul di depan Caleb. Dengan cepat ia merogoh kedua tangannya masuk. Di saat berikutnya, kedua tangan ini muncul di belakang Benson Strickland dan Daniel Strickland. Sebelum mereka bisa bereaksi, leher mereka dicengkeram oleh kedua tangan ini dan mereka diseret ke Caleb Jefferson melalui celah ruang. Kecepatan seorang True Sage begitu cepat. Beberapa gerakan selesai hampir dalam sekejap. Bahkan Bas, seorang Pseudo Sage, tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, Benson dan Daniel mengubah posisi mereka dan ditangkap oleh Caleb. Mereka merasakan kekuatan di leher mereka dan menjadi lebih khawatir dan panik. Seorang Sage sejati ingin membunuh mereka. Ini tidak bisa lebih sederhana. Selanjutnya, Caleb Jefferson akan melakukannya. Benson dan Daniel telah membantu Dominic menyelesaikan tugas. Sekarang Dominic menghubungi mentornya. Pada saat ini, baik Benson maupun Daniel tidak ingin mati. Karena mereka melihat harapan. Mereka berdoa di dalam hati mereka, berharap Dominic bisa muncul lebih awal. Caleb Jefferson, berhenti! Bas langsung berteriak. Pada saat yang sama, dia merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Itulah kekuatan seorang True Sage. Dia, seorang Pseudo Sage, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan dua keturunan penting dari keluarga Strickland dibawa pergi oleh Caleb Jefferson di depannya. Bas Strickland, kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, aku akan membiarkan dua anak muda ini pergi pertama dan membawa mereka turun dengan dua pewaris kita keluarga Jefferson. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengambil tindakan, atau kamu akan menyesal. Setelah Caleb selesai berbicara, dia mengencangkan cengkeramannya. Wajah Benson dan Daniel langsung disiksa kesakitan. Tidak mungkin Caleb tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia menangkap dua orang ini karena dia ingin mendapatkan Dominic informasi Lewis yang sebenarnya dari Bas. Jika dia benar-benar tidak peduli, mengapa Caleb harus melakukan itu? Dia bisa menangkap Dominic secara langsung. Jelas, kata-kata Bas memiliki dampak tertentu padanya. Dengan status dan kekuatannya, dia tahu bahwa ada lebih dari satu Raja Sage yang diam-diam memulihkan diri di alam bintang. Caleb juga takut pada orang seperti itu. Bahkan jika orang ini tidak sepenuhnya pulih dari luka-lukanya, dia sudah cukup untuk menangani keluarga Jefferson. Lebih baik aman daripada menyesal. Satu slip bisa membuatnya kehilangan permainan. Sebagai salah satu dari dua orang suci sejati dari keluarga Jefferson, Caleb harus menangani masalah ini dengan sangat hati-hati. Anggota keluarga Strickland di tanah semuanya menjerit ketika mereka melihat Caleb memegang Benson Strickland dan Daniel Strickland di tangannya. Sementara yang lain hanya berdiri dan menonton pertunjukan. Beberapa orang berharap bahwa Daniel tidak akan dibunuh. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang sangat cantik. Sementara beberapa orang dengan pikiran jahat berpikir akan lebih baik bagi Daniel untuk mati karena mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan lagi. Bagaimana dengan True Sages keluarga Strickland? Mengapa mereka tidak mengirim satu keluar? Jika situasi terus seperti itu, Miss Strickland akan dibunuh. Sayang sekali. Kamu serius? Tidak peduli betapa cantiknya Nona Strickland, dia bukan orang yang bisa kita dekati. Kami hanya bisa melihat dari jauh. Pada akhirnya, dia akan menjadi milik Tuan Higgins. Bagaimana kamu bisa begitu jahat? Kamu ingin menghancurkan sesuatu karena kamu tidak bisa mendapatkannya? Mengerikan! Jahat sekali. Bisakah kamu menerima Dewi kamu menjadi mainan pria lain? Aku. Bagaimana dengan itu? Kamu tidak bisa menerimanya, kan? Kita semua sama. Dominic Lewis duduk di tempat tidur dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tampak melintas di matanya. Terobosan konstitusinya telah selesai. Sekarang dia sudah menjadi True Sage. Tubuh Sage-nya diperkuat. Ada juga lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Tapi itu jauh dari cukup. Waktu terus berjalan. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tidak diketahui berapa lama Bas Strickland bisa menahan keluarga Jefferson. Sebelum dia bisa memeriksa kondisi fisiknya, Dominic membuka sistem lagi. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan perbaikan secepat mungkin. Sulit untuk mengatakan kapan True Sage dari keluarga Jefferson akan menyerangnya. Dia bisa melihat konstitusi sudah mencapai daftar Sage sejati tingkat 1. Poin super kaya, 1.715.348. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan vitalitasnya. Hanya setelah menembus konstitusi dan vitalitasnya, dia dapat terus meningkatkan dan menyamakan kekuatannya ke tahap akhir dari daftar Sage sejati. Dominic langsung mengklik tanda plus di belakang vitalitas. Jendela sistem muncul.
Terobosan ini akan menghabiskan 1 juta poin super kaya. Setelah terobosan, vitalitas pemilik akan meningkat dari daftar Sage Pseudo level 10 menjadi daftar Sage sejati level 1. Mohon konfirmasi jika ingin melakukan terobosan atau tidak. Masih ada 2 pilihan, ya dan tidak. Dominic memilih ya pada sistem. Sistem itu lenyap lagi. Kemudian, Dominic merasakan sakit bengkak di kepalanya. Dan seiring berjalannya waktu, rasa sakit bengkak semakin kuat dan kuat. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari pertumbuhan vitalitas yang cepat. Itu lebih tak tertahankan daripada terobosan konstitusi. Salah satunya adalah penyiksaan fisik. Yang lainnya adalah penyiksaan mental. Sebagai perbandingan, Dominic lebih menyukai penyiksaan fisik. Ia harus berusaha sebisa mungkin untuk tetap terjaga dan tidak pingsan. Jika dia tidak tahan, tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang. Dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Vitalitas juga dikenal sebagai jiwa. Ini adalah energi yang sangat penting dalam tubuh manusia. Begitu ada kesalahan, seseorang akan menjadi idiot dan zombie paling buruk. Jadi Dominic tidak berani ceroboh. Ia hanya bisa diam menahan siksaan mental yang tak tertahankan ini. Buzz Strickland menatap Caleb Jefferson. Sambil menggertakkan gigi, dia mengepalkan tangan dengan perjuangan sengit di dalam hatinya. Buzz tidak dapat melihat Benson Strickland dan Daniel Strickland mati di depannya. Tetapi jika dia mengungkapkan identitas asli Dominic, dia takut Dominic dan mentornya tidak akan bahagia, dan semua upaya keluarga Strickland akan sia-sia. Apa yang bisa dia lakukan? Buzz hanya diam saja. Tapi Caleb tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melihat pergumulan di hati Buzz dan berkata sambil tersenyum. Buzz, kamu harus berpikir 2 kali. Nasib 2 anak muda ini terserah padamu. Jika kamu membuat pilihan yang salah, kamu tidak dapat kembali. Caleb Jefferson, apa kamu benar-benar ingin tahu Dominic identitas Louis? Buzz menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Bagaimana menurut kamu? Aku bisa memberitahumu. Tapi kamu tidak bisa menyakiti siapapun dari keluarga Strickland. Setelah berkutat dengan dirinya sendiri sejenak, Buzz memutuskan untuk mengutarakannya. Dilihat dari kontak antara dia dan Dominic, orang ini bukanlah ikan yang aneh. Selain itu, Daniel memiliki hubungan yang luar biasa dengan Dominic, dan dia adalah satu-satunya penghubung antara keluarga Strickland dan Dominic. Jika Daniel mati di tangan Caleb, maka itu mungkin tidak baik untuk keluarga Strickland. Mungkin sejak saat itu, keluarga Strickland akan kehilangan koneksi dengan Dominic. Tidak. Sama sekali tidak. Dengan bakatnya, Dominic pasti akan menjadi Raja Sage di masa depan. 2 Raja Sage dalam satu kekuatan. Tidak ada kekuatan di alam bintang yang bisa melampaui mereka. Hubungan antara keluarga Strickland dan Dominic tidak bisa diputuskan. Tentu. Jawab Caleb. Aku punya persyaratan lain. Aku hanya akan memberitahumu tentang masalah ini. Tidak ada orang lain yang diizinkan mengetahuinya. Jelas, Buzz berarti Trant Higgins dan Croft Higgins. Jika keluarga Higgins tahu bahwa Dominic memiliki mentor yaitu Sage King, dan keluarga Strickland bekerja sangat keras untuk membantu Dominic. Kemudian, niat keluarga Strickland untuk melepaskan diri dari keluarga Higgins akan terungkap. Saat ini, situasinya masih belum terlalu jelas. Ia tidak bisa membiarkan keluarga Higgins tahu. Jika tidak, mereka akan langsung menyerang keluarga Strickland. Padahal Caleb juga akan mengungkap rahasianya. Setidaknya ada perbedaan waktu. Mungkin mentor Dominic sudah ada di sini. Ya udah deh. Caleb melirik Trant dan setuju. Dia pikir dia bisa mendapatkan informasi dari Buzz dulu. Dan kemudian dia bisa memberitahu siapapun yang dia inginkan. Baik. Biarkan mereka pergi, dan aku akan memberitahumu. Kamu bahkan tidak memberitahuku apapun. Bagaimana jika kamu berubah pikiran setelah aku melepaskan mereka? Caleb Jefferson, kamu adalah True Sage. Apakah kamu takut bahwa aku akan kembali pada kata-kata aku? Apakah kamu pikir kami akan dapat melarikan diri sebelum kamu? Caleb pikir Buzz benar. Tidak mungkin keluarga Strickland melarikan diri di depannya. Jika dia bisa menangkap mereka sekali, dia akan menangkap mereka untuk kedua kalinya. Jadi dia melepaskan tangannya. Begitu Benson Strickland dan Daniel Strickland keluar dari hutan, mereka dengan cepat menjauh dari Caleb dan kembali ke Buzz. Strickland yang hebat! Strickland yang hebat! Mereka berdua terengah-engah dan berteriak. Mereka baru saja mengalami momen penting hidup dan mati. Buzz mengangguk sebagai respon. Benson dengan cepat kembali tenang. Bagaimanapun, dia telah mengalami banyak pasang surut. Tapi Daniel masih takut. Wajah cantiknya pucat. Mereka baru saja lolos dari gerbang neraka. Terima kasih untuk Great Strickland. Dialah yang berpura-pura menyetujui persyaratan pihak lain. Jika tidak, mereka pasti sudah mati. Ini juga pertama kalinya Daniel begitu dekat dengan kematian. Bisa kamu ceritakan sekarang? Caleb menatap Buzz dan bertanya. Tapi Buzz menoleh pada 2 orang lain dari keluarga Higgins yang berdiri di samping.
Caleb mengerti dan hendak memisahkan mereka. Tran mau tidak mau menyelah. Dia menekan amarah di hatinya dan mencibir. Bas, beraninya kamu? Aku tahu kamu takut Caleb Jefferson akan menggunakan anggota keluarga Strickland untuk mengancammu. Tapi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Sebaiknya kamu tidak membeda-bedakan aku. Jika tidak, aku akan lebih kejam dari Caleb Jefferson. Tak satu pun dari anggota keluarga Strickland di sini akan bisa pergi. Semua orang tahu bahwa Tran benar-benar marah. Dia dan Caleb Jefferson keduanya adalah true sages. Keluarga Higgins adalah pendukung keluarga Strickland. Sekarang Bas ingin mengecualikan Tran. Bukankah ini tamparan di wajah Tran? Melihat ini, Caleb menyerah pada ide untuk memisahkan mereka. Tran jelas gila. Ia tidak berani mendapat masalah sekarang. Keluarga Higgins adalah salah satu dari Stardom Six di Stardom Realm. Sebaiknya tidak menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Saat ini, Bas berada dalam dilema. Sebagai pseudo sage, dia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan yang seimbang antara dua true sage. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya di depan Tran akan segera menghubungi keluarga Higgins dan menyerang keluarga Strickland. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Strickland lepas dari kendali mereka. Anggota keluarga Strickland di sini tidak bisa lepas dari tangan Tran. Tran tidak akan beristirahat sampai dia sampai ke bawah. Segalanya seperti menemui jalan buntu. Tidak ada jalan di depan sama sekali. Kecuali Dominic muncul. Memikirkan Dominic, Bas sangat bingung. Sudah cukup lama sejak Benson dan Daniel muncul. Apa Dominic belum menghubungi mentornya? Kenapa dia tidak keluar? Apa ada yang salah? Bas berusaha keras memikirkan tindakan balasan. Tapi Tran Higgins dan Caleb Jefferson tidak bisa lagi menunggu. Bas Strickland, berhenti membuang-buang waktu. Cepat dan memuaskan rasa penasaran semua orang. Aku juga ingin melihat siapa gerangan pemuda itu. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kamu juga bisa menyerahkannya. Kami akan bertanya padanya sendiri. Keluarga Jefferson mungkin memiliki beberapa keraguan, tapi kami keluarga Higgins tidak. Tran mendesak. Bas Strickland, aku telah melepaskan anak buahmu. Hari ini, kamu tidak punya pilihan lain selain menjelaskan masalah Dominic Lewis dengan jelas. Lain kali aku tidak akan memberimu ampun. Pikirkanlah. Caleb juga berkata. Dihadapkan dengan ancaman dua true sage, Bas tidak punya pilihan lain. Tak urung ia menghela napas. Dia masih belum cukup kuat. Jika dia juga seorang true sage, dia tidak akan berakhir seperti ini. Sayangnya, daftar sage sejati tidak begitu mudah dicapai. Di antara alam sage dari alam Stardom, lebih dari 90% adalah sage pseudo. Sangat sedikit yang mampu mencapai daftar sage sejati. Belum lagi daftar raja sage. Hanya ada 6 orang yang dikenal. Bahkan jika beberapa bersembunyi di belakang, tidak akan ada terlalu banyak. Keluarga Strickland tidak memiliki Sage King dan memiliki kekayaan yang sangat besar, jadi mereka telah jatuh ke level seperti itu. Karena kalian semua ingin tahu, maka... Sebelum Bas selesai berbicara, sebuah suara memotong. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Bas Strickland sangat senang mendengar suara itu. Bersamaan dengan itu, tubuhnya melemas. Tekanan karena terjepit di antara dua orang bijak sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Sekarang, dia akhirnya bisa bebas. Karena True Sage dari keluarga Strickland telah tiba. Begitu dia selesai berbicara, keretakan ruang muncul di sebelah Bas. Sesosok tubuh keluar dari sana. Strickland yang hebat! Bas langsung membungkuk dan berteriak. Strickland yang hebat! Benson Strickland dan Daniel Strickland mengikuti di belakang. Mereka akhirnya bisa mengendur dalam pikiran dan tubuh. Baru sekarang mereka benar-benar aman dan tidak takut Caleb Jefferson akan menangkap mereka lagi. Anson Strickland? Tran Higgins dan Caleb menyebut nama si pendatang dengan murung di kejauhan. Mereka tahu bahwa kedatangan Anson akan mengubah situasi. Setidaknya, mengancam Bas tidak akan berhasil. Mereka harus memikirkan masalah ini lebih lanjut. Tran Higgins, Caleb Jefferson, lama tidak bertemu. Anson menyambut mereka dengan simpel. Anson Strickland, kamu tepat waktu. Apa maksudmu dengan melindungi penjahat keluargaku? Apa kamu mencoba melawan kami keluarga Jefferson? Caleb adalah orang pertama yang bertanya. Aku juga ingin bertanya padamu, Anson Strickland. Beraninya kamu menyerang keluarga Strickland pewaris keluargaku? Kamu pikir kamu tangguh sekarang dan kami keluarga Higgins tidak berguna, ya? Tran segera mengikuti. Bas, apa yang sedang terjadi? Anson mengerutkan keningnya. Dia tahu tentang masalah antara keluarga Jefferson dan Dominic Lewis. Itu juga keputusan keluarga untuk membantu Dominic dan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Mengapa keluarga Higgins terlibat sekarang? Strickland yang hebat!
Kraft Higgins menghina kami keluarga Strickland dan mengatakan kami adalah anjing keluarga Higgins. Aku sangat marah sehingga aku ingin menangkapnya dan bertanya pada keluarga Higgins untuk sebuah alasan. Namun, aku gagal dan terluka oleh Tran Higgins. Jelas Bas. Mendengar ini, mata Anson berkilat dingin. Dia menatap lurus ke arah Kraft. Kamu benar-benar mengatakan itu? Jari kaki Kraft melingkar di bawah tatapan Anson. Kekuatan seorang True Sage tidak bisa diukur oleh Presage sepertinya. Hanya tatapan yang cukup membuatnya merasa kedinginan. Kraft ingin menjawab tapi Tran Higgins menyela. Kraft masih muda. Terkadang seorang pemuda cenderung kehilangan kendali atas emosinya. Dapat dimengerti baginya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Hah? Mengapa aku merasa bahwa ini adalah pikiran yang benar dari kamu keluarga Higgins? Aku khawatir kami keluarga Strickland tidak berbeda dengan anjing di matamu. Anson mencibir. Anson Strickland? Apa maksudmu dengan ini? Tidak ada. Karena anggota kamu mengutuk kami pertama, itu masuk akal bagi orang kami untuk mengambil tindakan. Selain itu, kita tidak menyakiti siapapun, kan? Menurutmu masuk akal jika anggotamu memukuli seseorang? Salah menyakiti orang, tapi benar menyebut orang anjing? Apakah pria seperti itu pewaris keluarga Higgins? Tran tidak bisa berkata-kata. Mereka saling menatap, tidak dalam suasana hati yang menenangkan. Caleb tiba-tiba menyela. Anson Strickland, apakah kamu menutup telinga terhadap apa yang aku katakan? Apa sebenarnya maksudmu keluarga Strickland? Apakah kamu ingin memulai perang? Jika kamu ingin bertarung, aku akan dengan senang hati melakukannya. Balas Anson tanpa ragu. Jadi, kamu bertekad untuk melindungi Dominic Lewis? Dia adalah tamu kehormatan keluarga kita. Bukankah normal untuk melindunginya? Dominic Lewis adalah buronan keluarga kami. Jika kamu melindunginya, kamu memulai perang. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu ingin bertarung, aku bisa menemanimu. Nah, Anson Strickland, ini kata-katamu. Biarkan aku melihat apakah kamu telah membuat kemajuan setelah bertahun-tahun. Caleb jengkel. Jika kamu ingin tulangku, ayo ambil. Ucap Anson menantang. Mereka berdua hendak bertarung. Kraft menatap Tran dan mengirimkan kata-katanya diam-diam. Higgins yang hebat. Keluarga Strickland terlalu lancang. Mereka tidak memberi kita wajah apapun. Aku rasa mereka sudah memiliki niat untuk melepaskan diri dari keluarga kita. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bersatu dengan keluarga Jefferson dan memberi mereka pelajaran? Jika tidak, mereka akan menjadi lebih sombong. Kraft sangat dendam pada keluarga Strickland. Pertama, Bas menolak untuk membiarkan dia mengambil Dominic dan bahkan berani menyerangnya. Kemudian, Daniel melepas kerudungnya di depan banyak orang, membuatnya malu. Kraft adalah orang yang berpikiran sempit sehingga dia sudah membenci seluruh keluarga Strickland. Selama ada kesempatan, dia pasti akan membunuh keluarga Strickland. Sekarang Caleb dan Anson akan bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kraft ingin menambahkan bahan bakar ke api. Di atas tanah. Kedatangan Anson Strickland menarik anggota keluarga Strickland kembali dari ambang keputusasaan. Mereka memandang Great Strickland mereka dengan penuh semangat. Menatap ketiga True Sage di udara, Babuman menjadi lebih khawatir. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Terlihat dari ekspresi mereka yang sudah pasti tidak ada hal baik. Setiap orang yang bisa mencapai daftar Sage sejati sangat sombong. Mereka tidak akan pernah menyerah satu sama lain. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tiga True Sage bertemu satu sama lain. Ini bukan lagi hal yang bisa ia campuri. Babu hanya bisa mengirim berita kembali ke aliansi suci, menunggu orang datang. Orang-orang ini setidaknya harus True Sages. Lebih baik pemimpinnya sendiri. Tidak ada seorang pun di alam bintang yang berani tidak menghormati pemimpinnya. Tapi Babu tahu bahwa sebagai yang teratas dari Stardom Realm, pemimpinnya mungkin tidak akan terlibat dalam masalah di antara True Sage. Kecuali jika ada konflik antara dua Raja Sage, dia kemudian akan muncul secara langsung. Di dalam rumah komersial harta karun, Dominic membuka matanya lagi. Kemudian, dia menghembuskan seteguk udara busuk. Setelah vitalitasnya menerobos ke daftar Sage sejati, dia merasa jauh lebih santai. Dia memiliki perasaan bahwa dia berdiri menyendiri dari dunia. Ini adalah sublimasi jiwa. Tidak ada waktu baginya untuk mengalaminya. Dominic menyalakan sistem dengan cepat. Baik konstitusi maupun vitalitasnya telah mencapai daftar Sage sejati tingkat 1. Poin super kaya, 715.348. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki konstitusinya. Setiap kali dia naik level, dia akan menghabiskan 100.000 poin super kaya. Poin super kaya yang tersisa sudah cukup bagi Dominic untuk meningkatkan konstitusinya menjadi daftar Sage sejati level 8. Efektivitas tempurnya sesuai dengan tahap akhir True Sage Realm, yang cukup untuk menghadapi krisis saat ini. Dia terus memperbaiki konstitusinya.
Dia mengklik Constitution dan sebuah jendela muncul. Peningkatan ini akan menghabiskan 100.000 poin super kaya. Setelah peningkatan, konstitusi pemilik akan meningkat dari daftar Sage sejadi level 1 ke daftar Sage sejadi level 2. Harap konfirmasikan apakah kamu ingin meningkatkan konstitusi kamu atau tidak. Ya nih. Kecepatan di mana konstitusinya meningkat satu tingkat jauh lebih cepat daripada menerobos dari daftar Sage Pseudo ke daftar Sage sejati. Setelah mengonsumsi 600.000 poin super kaya untuk ditingkatkan selama 6 kali, konstitusi Dominic mencapai daftar Sage sejati level 7. Efektivitas tempurnya langsung melonjak ke tahap akhir dari True Sage Realm. Ada 110.000 poin super kaya yang tersisa. Dominic bisa naik ke level lain. Namun, dia tidak melakukannya. Tidak banyak perbedaan antara tingkat 7 dan tingkat 8 konstitusi, dan mereka berdua berada di tahap akhir alam Sage sejati. Dominic akan menggunakan 110.000 poin ini untuk tujuan lain. Setelah konstitusi dan vitalitasnya menerobos ke daftar Sage sejati, sistem menghadiahinya dengan keterampilan lain. Teknik cloning. Dominic sangat percaya pada penghargaan sistem. Semua yang dimilikinya sekarang diberikan oleh sistem. Oleh karena itu, Dominic berencana menggunakan 110.000 poin ini untuk menguji keefektifan teknik cloning. Dominic sedikit lega karena efektivitas tempurnya telah mencapai tahap akhir dari True Sage List. Dia mulai merasakan sekelilingnya dan setelah dia menyimpulkan bahwa seharusnya belum ada pertarungan di luar, dia fokus pada teknik cloning yang diberikan oleh sistem. Pengenalan sistem ke teknik cloning sederhana. Kamu dapat menggunakan setetes esensi darahmu untuk memanggil klon, yang kekuatannya akan setara denganmu. Cloningmu akan ada selama 2 jam dan menghilang secara otomatis setelah waktunya habis. Kamu dapat menggunakan setetes esensi darah kamu untuk mempertahankan keberadaan klon kamu. Setetes esensi darah akan dibutuhkan setiap kali kamu ingin memanggil klon. Secara teoritis, klon kamu bisa ada selamanya selama kamu memiliki esensi darah yang cukup. Setelah membaca sampai bagian ini, Dominic kagum saat dia berpikir bahwa sistem benar-benar memiliki teknik terbaik untuk ditawarkan. Kemampuan Dominic saat ini berada di tahap akhir True Sage List. Memanggil klon yang memiliki kemampuan yang sama seperti Dominic dirinya berarti akan ada 2 ahli dari tahap akhir True Sage List. Teknik ini sungguh sensasional. 2 jam keberadaan sudah lebih dari cukup untuk pertarungan antar ahli. Bahkan jika itu tidak cukup, setetes esensi darah lagi akan memperpanjang umur klon. Satu-satunya kekurangan dari teknik cloning adalah membutuhkan esensi darah. Esensi darah perlu diambil dari jantung seseorang, dan itu sangat berbeda dari darah normal. Hati adalah tempat yang menyimpan seluruh esensi tubuh manusia. Ekstraksi esensi darah yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Barang-barang yang dapat memelihara esensi darah seseorang semuanya adalah harta ilahi yang tak ternilai harganya seperti yang digunakan untuk meningkatkan vitalitas seseorang. Namun, setetes esensi darah tidak terlalu menjadi masalah ketika dapat membuat klon dengan efektivitas tempur seorang master dari True Sage List. Dominic mengklik teknik cloning seperti yang ditunjukkan oleh sistem. Sebuah tab muncul. Biayanya 100.000 poin super kaya untuk mempelajari teknik cloning. Setelah menguasai teknik, pemilik akan perlu menggunakan setetes esensi darah untuk memanggil klon, yang kemampuannya akan setara dengan pemilik. Klon diatur untuk ada selama 2 jam secara default, tetapi pemilik dapat menggunakan setetes esensi darah untuk memperpanjang hidup klon. Demikian pula, pemilik dapat memilih untuk memanggil klon lain dengan setetes esensi darah setelah klon yang ada telah menghilang. Selain itu, klon tidak memiliki kesadaran sendiri dan akan mengharuskan pemilik untuk menyisihkan sebagian dari vitalitasnya untuk mengendalikan klon. Mohon konfirmasi sekali lagi jika kamu ingin mempelajari teknik ini. Dominic terkejut saat melihat prompt sistem. Dia benar-benar harus menghabiskan 100.000 poin super kaya untuk menguasai teknik cloning. Apa tidak terlalu mahal? Dominic berpikir sendiri. Untungnya, Dominic memiliki pandangan ke depan dan menyimpan 100.000 poin super kaya. Jika tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika kesempatan untuk mempelajari teknik yang begitu menakjubkan datang kepadanya. Tidak bisa mempelajari teknik ini akan menyebalkan. Teknik cloning bisa memberikan Dominic penolong yang sekuat dirinya. Dengan satu-satunya alasan ini saja, Dominic masih akan mempelajari teknik ini meskipun harganya jutaan poin super kaya. Bagaimanapun, klon akan memiliki kemampuan master dari True Sage List tahap akhir. Setelah kemampuan Dominic membuat terobosan ke daftar Raja Sage, klonnya akan memiliki efektivitas tempur seorang Raja Sage juga. Saat Dominic menjadi lebih kuat, klon yang dia panggil akan menjadi lebih kuat juga. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakjubkannya teknik cloning. Dengan teknik cloning dan skill pendukung lainnya, Dominic bahkan bisa memiliki kesempatan untuk menghadapi 4 lawan dengan level yang sama dengannya sekaligus. Namun, Dominic harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta ilahi untuk memelihara esensi darahnya setelah mempelajari teknik cloning. Lagi pula, lebih baik bersiap meski dia belum membutuhkannya. Dominic memilih ya pada sistem, mengkonfirmasikan pilihannya untuk mempelajari teknik cloning. 100.000 poin super kaya Dominic dikurangi dan segera, rahasia untuk mempelajari teknik cloning muncul di benak Dominic.
Faktanya, tidak sembarang orang bisa mempelajari teknik cloning karena klon tidak memiliki pikiran sadar sendiri. Oleh karena itu, sebagian dari vitalitas pemiliknya akan dibutuhkan untuk mengendalikan mereka. Itu adalah tugas yang sulit untuk diselesaikan bagi orang-orang dengan vitalitas yang lemah. Hanya seseorang dengan vitalitas yang cukup kuat seperti Dominic bisa mengendalikan klon tanpa mempengaruhi kemampuannya sendiri. Sederhananya, teknik cloning adalah skill eksklusif yang diberikan oleh sistem kepada pemiliknya. Orang lain tidak akan bisa menggunakannya bahkan jika mereka mempelajari teknik itu kecuali orang itu memiliki pertemuan khusus yang menyebabkan vitalitasnya melampaui orang biasa. Sangat jarang memiliki seseorang seperti itu di Stardom Realm, bahkan mungkin lebih sedikit dari mereka yang ada dibandingkan dengan Raja Sage. Sementara Dominic belajar teknik cloning setelah meningkatkan kemampuannya, perkelahian sudah pecah antara Caleb dan Ansem di langit di atas Treasure Commercial House. Kebanggaan seorang True Sage tidak akan membiarkan mereka tunduk pada seseorang yang setingkat dengan mereka. Apalagi keluarga-keluarga Jefferson dan Strickland sama kuatnya dengan yang lain. Yang harus tunduk pertama akan mengakui keluarganya lebih rendah dari yang lain. Tidak ada yang akan tunduk kepada yang lain ketika itu menyangkut kehormatan keluarga mereka. Ban? Setelah serangan menyelidik dari kedua belah pihak, penghalang yang memisahkan mereka dari orang-orang di lapangan telah rusak. Para penonton di bawah bisa mendengar suara di udara lagi. Pertarungan antara dua True Sage menimbulkan kekacauan di antara kerumunan. Lihat! Lihat! Mereka mulai berkelahi. The True Sages dari Jefferson dan keluarga Strickland benar-benar bertarung satu sama lain. Mereka tidak akan bertengkar di sini, kan? Ada begitu banyak dari kita di sini. Jika salah satu dari mereka melakukan kesalahan, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat sekali. Bahkan gempa susulan dari pertempuran antara True Sages dapat instakill kita, apalagi kesalahan kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak lari sekarang? Hidup kita jauh lebih penting. Melarikan diri? Apakah kamu pikir itu akan bekerja? Jika keduanya serius di atas sana, mereka mungkin akan menghancurkan seluruh benua legendaris. Kemana kamu bisa lari? Mereka hanya saling menyelidik, kurasa mereka tidak akan bertengkar sungguhan. Kita semua di sini mewakili setengah dari kekuatan di Stardom Realm, jadi bahkan keluarga Jefferson dan keluarga Strickland tidak bisa menanggung kerugian yang begitu besar. Itu juga pikiran persisku. Jika mereka akan bertarung serius, mereka mungkin akan mendapatkan perubahan lokasi. Plus, kita masih memiliki aliansi suci di benua legendaris. Pemimpin aliansi adalah yang terkuat di Stardom Realm. Dia tidak akan membiarkan kedua orang ini menghancurkan benua legendaris. Akhirnya, seseorang mengucapkan beberapa kata yang masuk akal dan berhasil menenangkan kerumunan yang kacau itu untuk sementara. Bagaimanapun, benua legendaris adalah tempat yang dikomandai oleh pemimpin aliansi suci, yang merupakan orang terkuat di Stardom Realm. Caleb dan Ansem bukan orang bodoh, jadi mereka pasti tidak akan bertarung sungguhan di sini. Jika tidak, keduanya harus menghadapi konsekuensi ketika mereka membuat marah pemimpin aliansi suci. Baik keluarga Jefferson maupun keluarga Strickland tidak memiliki Sage King. Berdiri di antara kerumunan, Babu tahu dia harus melakukan sesuatu. Terlepas dari apakah Caleb dan Ansem akan bertarung satu sama lain dengan serius, Babu harus membujuk mereka untuk tidak melakukannya karena dia dikirim oleh aliansi suci untuk menengahi situasi. Babu perlu mencoba yang terbaik untuk menghentikan perang terjadi. Bahkan jika Babu gagal menghentikan mereka berkelahi di sini, dia harus mengingatkan mereka berdua bahwa mereka perlu pindah ke tempat lain untuk bertarung. Sebaiknya mereka pergi ke Void untuk menghindari mencelakai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Babu berani sendiri dan terbang ke langit ke pusat tiga keluarga. Saat ini, Babu sedikit gugup. Dia menghadapi tiga ahli dari True Sage List. Selanjutnya mereka semua melepaskan aura mereka dengan sekuat tenaga. Babu, saat berdiri di tengah mereka, merasa seolah-olah dia adalah perahu kecil yang bisa tenggelam oleh gelombang aura mereka yang kuat dalam waktu dekat. Bukannya Babu belum melihat para ahli sebelumnya. Babu bahkan pernah bertemu dengan seorang Raja Sage, seperti pemimpin aliansi suci. Namun, ada perbedaan besar antara Raja Sage yang ramah dan True Sages yang marah. Bagaimanapun, Babu merasa bahwa ketiga orang ini bahkan lebih mengerikan daripada pemimpin aliansi suci. Benar saja, Babu hanya bisa mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia belum pernah melihat pemimpin aliansi suci marah sebelumnya. Jika tidak, Babu akan tahu bahwa bahkan 10 True Sage yang marah tidak dapat dibandingkan dengan kemarahan seorang Sage King. Tuan-tuan, tolong berhenti! Babu berteriak keras untuk menghentikan mereka. Siapa kamu? Beraninya kamu, Pseudo Sage ikut campur dalam bisnis kami? Apakah kamu ingin mati? Caleb bertanya dengan nada tidak bersahabat. Caleb tidak tahu siapa Babu. Sebagai ahli daftar Sage sejati, Caleb menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi dan jarang meninggalkan tempatnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan mengenal teman-temannya dengan level yang sama. Caleb tidak akan peduli dengan Pseudo Sages. Tuan Jefferson, aku Babu Man, bawahan langsung dari aliansi suci.
Aku di sini atas perintah pemimpin kami untuk menengahi permusuhan antara keluarga Jefferson dan keluarga Strickland. Oh, jadi kamu dari aliansi suci? Aku yakin itu sebabnya kamu mengganggu semuanya. Caleb mengejek. Babu tidak membalas karena berdebat dengan True Sage adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Tuan Jefferson, aliansi suci selalu berdedikasi untuk menjaga kedamaian Stardom Realm dan kami telah berusaha keras untuk melakukannya. Kita semua adalah bagian dari Stardom Realm, jadi tolong berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Jangan beri aku omong kosong itu. Keluargaku kehilangan 2 penerus kita, jadi kita adalah korban di sini. Jika kamu bisa meyakinkan keluarga Strickland untuk menyerahkan pembunuhnya, aku pasti tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kata Caleb sambil memandang Ansem di kejauhan. Babu bertemu Dominic sebelumnya dan tahu sedikit tentang latar belakangnya. Oleh karena itu, Babu memahami bahwa keluarga Strickland tidak mungkin menyerahkan Dominic kepada keluarga Jefferson. Dan bahkan jika keluarga Strickland bersedia melakukannya, keluarga Jefferson harus memiliki nyali untuk membawa Dominic bersama mereka. Apakah keluarga Jefferson berani menyalahkan murid garis dari ahli daftar Raja Sage? Ketika saatnya tiba, keluarga Jefferson mungkin akan berharap bahwa mereka tidak pernah membuat permintaan seperti itu. Sirs, tolong pindah ke Void jika kalian berdua bersikeras untuk bertarung. Ada terlalu banyak orang berkumpul di sini, dan banyak di antara mereka adalah talenta muda yang sangat baik dari Stardom Realm. Sebuah slip kecil dari salah satu dari kalian akan menyebabkan kerugian besar bagi Stardom Realm, dan itu adalah sesuatu yang kita semua tidak ingin terjadi. Kata Babu, mengubah strateginya ketika dia menyadari kata-katanya sebelumnya tidak berpengaruh pada mereka. Babu tidak memiliki banyak harapan untuk memulai. Tidak realistis bagi Babu, seorang Pseudo Sage, untuk membuat 2 True Sage berdamai satu sama lain hanya dengan beberapa kata-katanya. Bagaimanapun, Babu hanya di sini karena dia tidak punya pilihan. Jika Babu tidak datang dan setidaknya mencoba membujuk mereka hari ini, beberapa orang akan mengatakan bahwa aliansi suci tidak kompeten, membuat malu pemimpin mereka jika suatu hari tersiar kabar. Caleb tercengang mendengar kata-kata Babu. Jelas, Caleb tidak menyangka Babu akan meminta mereka bertarung di Void bahkan tanpa berusaha membujuk Ansem. Dia pikir aku mudah dihadapi dan berusaha membuatku mundur dulu ya? Caleb berpikir. Caleb, ada banyak penonton di sini. Jika kamu ingin bertarung, mari kita bertarung di Void. Kata Ansem. Bawa itu! Caleb berkata, tidak mundur. Saat mereka berdua hendak berangkat, Tran maju. Apa kalian melupakanku? Tatapan semua orang tertuju pada Tran. Mereka hampir lupa bahwa Tran, seorang ahli True Sage List dari keluarga Higgins adalah orang dengan status tertinggi di sini. Tran, apa yang kamu inginkan? Ansem bertanya dengan cemberut. Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Tran tidak akan bergabung dengan Caleb kan? Batin Ansem. Meskipun Ansem memiliki konflik dengan Tran sebelumnya, dia tidak memikirkan situasi akan terungkap ke arah ini. Keluarga Higgins dan keluarga Jervis bukanlah musuh, tetapi mereka juga tidak secara khusus saling menyukai. Keluarga Jervis adalah pendukung keluarga Jefferson, jadi Ansem selalu berpikir bahwa Tran dan Caleb tidak mungkin bekerja sama melawannya. Namun, mengingat situasi saat ini, Tran jelas siap bertarung karena dia telah melangkah maju. Dan kemungkinan Tran membantu Ansem mendekati 0. Dalam hal ini, Tran mungkin bergabung dengan Caleb. Tidak banyak. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa semudah menghancurkan semut untuk menghancurkan keluarga Strickland sekuat apapun kalian. Cibir Tran. Kamu bekerja sama dengan Caleb? Ansem bertanya sambil marah. Dude, kamu salah. Anggap saja secara kebetulan, baik Caleb dan aku tertarik untuk mengetahui seberapa kuat dirimu. Kami hanya ingin menguji kemampuanmu. Sama sekali tidak seperti bergabung. Kata Tran serius dan menggelengkan kepalanya. Caleb tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ansem, kamu lihat itu? Bahkan pendukung keluargamu ingin membantuku melawanmu. Ini adalah bukti bahwa keluarga Strickland telah mencapai ujung tali. Sudah menyerah saja? Strickland yang hebat. Bas berteriak gugup dari samping. Benson dan Daniel sama-sama memandang dengan cemas pada saat bersamaan juga. Tran, apakah kamu berbicara atas nama dirimu sendiri atau untuk seluruh keluarga Higgins? Ansem bertanya. Apakah ada bedanya? Tentu saja. Jika hanya kamu, maka itu urusan antara kita saja. Tapi jika itu yang diinginkan seluruh keluarga Higgins, maka itu masalah antara kedua keluarga kita. Anggap saja seperti apa yang aku inginkan. Aku hanya ingin melawanmu hari ini untuk melihat apakah kamu sudah membaik setelah bertahun-tahun. Kata Tran setelah berpikir sejenak. Tanpa izin Great Higgins, Tran tidak berani mewakili keluarga Higgins dan berbalik melawan dengan keluarga Strickland. Jika Tran melakukan itu, dia tidak akan tahu bagaimana menjelaskan dirinya ketika dia kembali ke rumah. Tran dan Ansem sama-sama True Sage, dan mereka sama kuatnya dengan yang lain.
Namun, ada perbedaan jauh antara status mereka di keluarga masing-masing. Ansem adalah salah satu dari 3 True Sage terkuat di keluarga Strickland, dan dia adalah satu-satunya yang tidak terluka. Karenanya, Ansem memiliki status tinggi di keluarga Strickland, di mana dia bisa mewakili mereka dengan setiap kata dan tindakannya. Itu kasus yang berbeda untuk Tran. Masih ada Great Higgins, seorang Sage King yang memimpin keluarga Higgins. Ketika sampai pada apapun yang menyangkut seluruh keluarga, Tran hanya bisa melakukan seperti yang dikatakan Great Higgins. Ayo kalau begitu, aku terima tantanganmu. Tunjukkan apa yang kalian berdua punya. Ansem memprovokasi. Bodoh-bodoh! Sombong sekali kamu! Tran dan Caleb menghardik keras pada saat bersamaan. Sirs, tolong! Babu ingin mencoba membujuk mereka untuk memindahkan perjuangan mereka ke void lain waktu. Namun, Tran menyela Babu di tengah kalimat saat dia menegur. Beraninya kamu! Kamu hanya pseudo sage, beraninya kamu bicara di sini? Apakah semua orang di aliansi suci sudah mati atau semacamnya? Babu merasa malu dengan kata-kata Tran, tapi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lagi pula, itu adalah True Sages yang Babu hadapi. Salah satunya bahkan seorang True Sage dari keluarga Higgins. Tidak ada yang berani menyinggung Tran karena kekuatan dan pengaruhnya hanya berada di urutan kedua setelah Great Higgins, asisten pemimpin pertama aliansi suci. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menyatukan diri, Babu berbicara lagi dengan hormat. Tuan Higgins, dapatkan Fak keluar! Saat Tran melambaikan tangannya, auranya sebagai True Sage meledak dan membuat Babu terbang. Tindakan Tran mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Penonton tidak percaya bahwa Tran berani menyakiti seseorang dari aliansi suci dan merasa bahwa Tran terlalu sombong. Babu tidak terluka, tapi dia sedikit pusing karena benturan kekuatan Tran. Babu hanya menatap Tran dengan marah tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tran tidak menyetujui ekspresi Babu. Bagi Tran, Babu hanyalah pseudo sage dan tidak masalah bahwa Babu adalah bawahan langsung dari aliansi suci. Dengan status Higgins Agung di aliansi suci, keluarga Tran tidak perlu peduli dengan pseudo sage yang tidak penting seperti Babu. Tanpa Babu yang menghalangi mereka sekarang, Tran dan Caleb segera mengarahkan tatapan mereka pada Ansem. Ansem tahu bahwa Tran dan Caleb mulai serius. Ansem sama sekali tidak memiliki kesempatan melawan 2 True Sage. Namun, Ansem hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan menerima tantangan mereka dilihat dari situasi saat ini. Caleb, aku akan berurusan dengan Ansem. Kalian akan bertugas menangkap anggota keluarga Strickland. Kata Tran. Akan sangat memalukan bagi Tran jika dia harus bekerja sama dengan Caleb hanya untuk melawan Ansem. Tentu. Caleb berkata sambil tersenyum. Caleb sangat senang karena ada seseorang yang menyingkirkan musuhnya untuknya. Tran dan Caleb mulai melepaskan aura seorang sage sejati mereka. Itu menyapu dengan kekuatan. Sangat kuat seperti bisa menghancurkan segalanya. Mereka berdua berhati-hati untuk menghindari kerumunan di tanah. Tran! Caleb! Caleb! Kalian adalah bajingan. Sampah tak tahu malu. Beraninya kamu menyerang generasi muda? Ansem mengumpat keras. Di saat yang sama, Ansem melepaskan aura True Sage-nya juga. Namun, di bawah serangan penjepit aura dari 2 True Sage, Ansem jelas sedikit kurang kekuatan. Selain melindungi Daniel dan Benson, Bas tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anggota keluarga Strickland terlalu lemah dan hanya bisa menyaksikan bahaya menimpa mereka. Daniel berdoa dalam hati agar Dominic segera mencari bantuan dari mentornya, atau keluarga Strickland akan dikutuk hari ini. Para penonton di tanah semua tercengang saat mereka melihat ke langit. Pertarungan antara True Sages adalah pemandangan yang langka. Menonton pertempuran akan bermanfaat bagi kultivasi mereka. Tepat ketika kedua sisi akan bertabrakan, jet aura lain dari True Sage melesat dari tanah dan membumbung ke langit. Boom! Itu memisahkan aura ketiga True Sage lainnya. Pergantian peristiwa seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Itu menghentikan Tran dan Caleb di jalur mereka juga. Satu-satunya pikiran di benak mereka adalah, mengapa ada Sage sejati yang tersembunyi di dalam rumah komersial harta karun? Mungkinkah keluarga Strickland akan habis-habisan kali ini? Kemunculan tiba-tiba aura baru seorang True Sage ini seperti pedang yang tajam. Tidak hanya membubarkan aura Tran, Caleb dan Ansem, ia juga menyebarkan awan di langit, membuatnya seolah-olah telah menembus lubang besar di antara awan. Kerumunan di tanah menatap dengan mulut ternganga ke langit. Aura True Sage dari Tran, Caleb dan Ansem sebelumnya mengesankan, sementara aura pendatang baru memberi orang banyak perasaan bahwa pemiliknya memamerkan kemampuannya. Semua orang berusaha mencari tahu siapa orang itu. Aura orang itu tidak lebih lemah dari 3 lainnya sedikit pun, jadi dia pasti ahli True Sage list juga. Tran dan Caleb berdiri di dekatnya dan menatap aura yang muncul tiba-tiba. Mereka sebenarnya tidak tahu bahwa Treasure Commercial House memiliki True Sage tersembunyi di dalamnya.
Awalnya, Tran dan Caleb curiga bahwa pendatang baru itu adalah True Sage dari keluarga Strickland. Namun, tampaknya tidak demikian. Ada 3 True Sage di keluarga Strickland. Selain Anson, 2 orang lainnya terluka dan belum pulih sepenuhnya. Kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Dari aura yang baru saja dikeluarkan pendatang baru itu, kemampuannya setara dengan Tran, Caleb dan Anson. Oleh karena itu bisa mengesampingkan kemungkinan pendatang baru itu menjadi anggota keluarga Strickland. Namun, siapa yang akan mencampuri urusan 3 keluarga itu? Tran dan Caleb sedikit bingung. Itu terutama untuk Tran. Sebagai tuan dari keluarga Higgins, Tran diam-diam telah memantau keluarga Strickland. Ini dimulai ketika keluarga Higgins merasa bahwa keluarga Strickland semakin di luar kendali mereka dan memiliki niat untuk menjaga Treasure Commercial House untuk diri mereka sendiri. Itu untuk mencegah keluarga Strickland memainkan trik kotor pada keluarga Higgins secara diam-diam, yang akan mempengaruhi rencana induk keluarga Higgins. Namun, tidak ada yang keluar dari pengamatan mereka. Tran berpikir dalam hati. Mungkinkah orang-orang ini telah merahasiakan ambisi mereka dan sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Apa mungkin mereka tahu kita memantau mereka selama ini sehingga mereka mengadakan pertunjukan untuk kita, padahal sebenarnya mereka tidak pernah berhenti mencari kesempatan secara diam-diam? Tran menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan dingin. Tran merasa dia benar. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada keluarga yang mau ditaklukkan oleh keluarga lain. Tran bisa mengerti bahwa mungkin saja keluarga Strickland tidak setia. Namun, Tran bingung. Keluarga Higgins adalah bagian dari Stardom Six di Stardom Realm dan memiliki Sage King dalam keluarga. Tran tidak habis pikir bagaimana bisa ada seseorang yang berani membantu keluarga Strickland ketika mereka harus melawan keluarga Higgins. Siapa yang punya nyali untuk melakukannya? Apakah dia mencari kematian? Ini adalah pertanyaan Tran. Saat ini, Anson juga sama tercengangnya. Aura True Sage yang tiba-tiba muncul kuat, tetapi Anson asing dengan aura ini. Anson yakin aura yang keluar tiba-tiba itu bukan milik seseorang yang dia kenal, apalagi 2 True Sage lain dari keluarga Strickland. Namun, orang ini bersembunyi di rumah komersial harta karun. Dan dia bertindak pada saat yang kritis. Mungkinkah itu? Anson memikirkan seseorang. Bukan hanya dia. Bas dan Benson membuat tebakan yang sama juga. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Dominic menghubungi mentornya, bukan? Sage sejati yang muncul entah dari mana kemungkinan besar adalah mentor misterius Dominic. Hanya dengan cara ini semuanya masuk akal bagi mereka. Pendatang baru itu adalah True Sage yang tidak mereka kenal, yang bersedia membantu keluarga Strickland dengan mengorbankan menyinggung keluarga Jefferson dan keluarga Higgins. Namun, tidak ada orang dari keluarga Strickland yang terlalu senang ketika memikirkan hal itu. Sebaliknya, mereka merasa tertipu. Meskipun krisis mereka saat ini telah diselesaikan, tampaknya krisis yang lebih besar sedang menunggu mereka. Anggota keluarga Strickland mendapat kesan bahwa mentor Dominic adalah Sage King, itulah sebabnya mereka bersedia mempertaruhkan segalanya untuk membantu Dominic. Hanya dia harapan mereka. Sekarang, mereka akhirnya tahu yang sebenarnya. Mentor Dominic bukanlah Sage King yang mereka harapkan, tetapi hanya Pseudo Sage. Meskipun Pseudo Sage juga kuat, itu tidak akan banyak membantu keluarga Strickland mengingat situasi mereka saat ini. Keluarga Strickland akan melawan keluarga Higgins. Untuk tujuan itu, mereka membutuhkan Raja Sage di pihak mereka. Itu permainan berakhir bagi mereka sekarang. Setelah kejadian ini, keluarga Higgins pasti akan menindas keluarga Strickland dengan kecepatan cahaya dan menguasai Treasure Commercial House. Tanpa bantuan seorang Sage King, keluarga Strickland tidak memiliki kesempatan melawan keluarga Higgins. Benar saja, keluarga Strickland pada akhirnya tetap kalah. Ya, mereka tidak bisa menyalahkan Dominic juga. Lagi pula, Dominic tidak pernah mengatakan bahwa mentornya adalah seorang Sage King. Semua itu hanya asumsi Benson. Selain Benson, tetua keluarga Strickland lainnya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimanapun, hanya mungkin bagi seorang Raja Sage untuk memelihara Dominic, yang masih sangat muda tetapi sudah menjadi ahli alam Sage. Mereka sangat salah. Seperti yang ternyata, Sage sejati bisa mencapai hal yang sama. Anson, Bas dan Benson saling melirik. Mereka bisa melihat kekecewaan di mata masing-masing. Bagi Benson, dia merasa lebih bersalah daripada kecewa. Jika dia tidak bersikeras bahwa mentor Dominic adalah Raja Sage dan melaporkannya kepada anggota keluarga lainnya, keluarga Strickland masih bisa terus ada setidaknya untuk beberapa waktu. Siapa yang mengira bahwa True Sage saja mampu mengasuh seorang jenius seperti Dominic dan bahkan memberinya senjata ilahi ilusi tingkat atas? Daniel bisa merasakan ketegangan di udara. Ketika dia melihat senyum pahit di wajah kedua tetua itu dan rasa bersalah di wajah Benson, Daniel dengan kecerdasannya cepat memahami situasinya. Daniel tercengang saat menyadari apa yang terjadi juga. Dia berpikir, Guru Tuan Louis menyelamatkan kita? Mentornya bukan Sage King, tapi True Sage? Apakah itu berarti semua usaha keluarga Strickland sia-sia?
Apakah benar-benar tidak ada yang membantu kita melawan Raja Sage dari keluarga Higgins? Aku tidak akan pernah bisa lepas dari Croft. Beberapa saat yang lalu, Daniel baru saja melepaskan kerudungnya dalam usahanya untuk membuat Croft jijik. Daniel bisa membayangkan kehidupan yang menantinya setelah dia menikah dengan Croft. Tidak. Tidak. Daniel menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia menolak untuk percaya bahwa ini benar. Dia sangat percaya bahwa mentor Dominic adalah seorang Sage King. The True Sage yang berbaring rendah harus berada di sini untuk melindungi Dominic saja. Itu pasti itu. Daniel memaksa dirinya untuk tetap pada keyakinannya, tapi dia tahu dia hanya berbohong pada dirinya sendiri. Itu karena Dominic pernah mengatakan bahwa dia tinggal bersama mentornya. Di sektenya juga tidak ada orang lain. Hanya ada mereka berdua. Kata-kata itu semakin membuktikan bahwa aura True Sage yang dipancarkan dari Trajo Commercial House hanya bisa menjadi milik mentor Dominic. Semua warna terkuras dari wajah Daniel seketika. Hanya dalam sekejap, dia berubah menjadi kecantikan yang sakit, jenis yang membangkitkan rasa kasihan dari orang-orang. Keluarga Strickland kalah taruhan. Konsekuensinya akan sangat serius. Mereka tidak hanya harus menghadapi kemarahan keluarga Jefferson, tetapi mereka juga harus menghadapi tekanan besar dari keluarga Higgins. Mungkin tidak lama lagi keluarga Strickland tidak ada lagi. Atau anggota keluarga Strickland hanya bisa mencari daerah terpencil di Stardom Realm dan mau tidak mau seluruh hidup mereka akan menjadi perjuangan sejak saat itu. Dan akulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Pikir Daniel. Tidak ada. Daniel tidak bisa menerima ini. Dia juga tidak bisa memikul tanggung jawab mengirim seluruh keluarga Strickland ke dalam kesengsaraan. Dia tidak ingin dikutuk oleh keluarganya dan generasi masa depan mereka selamanya, di mana dia akan dimarahi oleh masing-masing dan setiap dari mereka. Daniel berusaha keras untuk memikirkan setiap kemungkinan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Mata Daniel langsung berbinar saat dia berpikir. Mungkinkah ada kemungkinan lain, di mana True Sage yang bergerak Tuan Louis sendiri? Kalau begitu, itu juga bisa menjelaskan mengapa True Sage ada di Trajo Commercial House. Karena True Sage Tuan Louis dirinya sendiri. Bahkan Daniel terkejut dengan ide gilanya sendiri. Dominic hanya seorang pemuda yang berusia sekitar 1000 tahun. Pada usia ini, tidak ada seorang pun di masa lalu yang bahkan mencapai daftar Sage Pseudo sebelumnya. Adapun daftar Sage sejati, mungkinkah memang ada seseorang yang dapat mencapai level ini di alam semesta yang luas ini pada usia yang begitu muda? Daniel mulai mengingat semuanya dari saat dia bertemu Dominic sampai hari ini dengan cermat. Itu membuatnya menyadari bahwa Dominic, meskipun muda, tidak pernah gagal untuk mengejutkannya. Dengan kedua telapak tangannya saling menempel dan mata tertutup, Daniel mulai berdoa dengan khusyuk lagi. Semoga kali ini akan sama. Ada keheningan mutlak di lokasi. Semua orang berusaha menebak identitas True Sage ini. Namun, selain aura yang dikeluarkan True Sage, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tran tidak bisa lagi menahan diri. Sebagai seorang True Sage dari keluarga Higgins, dia tidak akan membiarkan otoritasnya ditantang. Bahkan jika pihak lain adalah True Sage. Siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hati-hati kalau ada masalah mengetuk pintumu. Ucap Tran keras. Sosok yang membumbung tinggi ke langit menyambut ucapan Tran. Kotoran. Kotoran. Gerakan itu diikuti oleh kilatan cahaya, yang Tran merasa benar-benar terancam. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tran dengan cepat berteriak. Kurang ajar sekali! Tran kemudian mengambil parang dan menebas ke bawah dengan itu. Kleng! Kleng! Ujung-ujung golok dan pedang beradu. Suara yang memekakan telinga meletus. Kerumunan di tanah tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga mereka dan meringis kesakitan. Bahkan setelah menghalangi pedang, Tran tidak sempat berpikir karena sosok itu sudah muncul di hadapan Tran dan mengayunkan pedang ke arahnya. Kleng! Kleng! Yaitu suara golok yang beradu dengan pedang. Kali ini, bahkan lebih tak tertahankan oleh kerumunan dibandingkan dengan suara sebelumnya. Darah mengalir keluar dari telinga banyak orang yang lebih lemah, sementara beberapa mulai berguling-guling di tanah. Berteriak kesakitan karena rasa sakit terlalu berat untuk mereka tanggung. Tran merasakan kekuatan besar pada tangannya yang terus mendorong tubuhnya ke belakang. Kemudian, di bawah tatapannya yang ketakutan, pedang merah yang bertabrakan dengan parangnya benar-benar meninggalkan Nick di atasnya. Di sisi lain, pedang merah masih utuh. Golok Tran adalah salah satu senjata ilahi ilusi tingkat tinggi terbaik. Dia tidak percaya bahwa itu telah rusak oleh pedang setipis itu. Tran berpikir, mungkinkah pedang itu adalah senjata ilahi ilusi tingkat atas? Itu tidak mungkin. Golok Tran akan segera dipatahkan oleh pedang. Setelah itu terjadi, pedang itu kemudian bisa melukai Tran. Tran tahu ia tidak bisa menahan benturan jika tubuh Sage-nya disentuh oleh senjata kelas atas. Tran tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Caleb,
Apa yang masih kamu lakukan di sana? Pertarungan antara dua True Sage terjadi dalam sekejap. Tak satu pun dari orang-orang di antara kerumunan di tanah dapat melihat apapun ketika dua orang di udara itu bergerak dengan kecepatan seorang True Sage. Caleb, yang juga seorang True Sage, melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan melontarkan serangan mendadak seperti itu sehingga dia tidak dapat keluar dari situ untuk sesaat. Setelah mendengar raungan Tran, Caleb menyadari ada yang tidak beres. Caleb akan menyelamatkan Tran. Ansem kembali sadar juga. Terlepas dari apakah True Sage ini adalah mentor Dominic atau orang lain, Ansem tidak akan membiarkannya diserang oleh kedua belah pihak karena True Sage ini hanya di sini untuk membantu Ansem. Ansem akan bekerja dengan True Sage ini untuk saat ini untuk menyelesaikan krisis ini. Karena Caleb telah bergabung dalam pertempuran, tidak ada alasan mengapa Ansem tidak bisa melakukan hal yang sama. Saat Caleb dan Ansem akan meluncurkan gerakan mereka, sosok lain menyerang dari kedalaman Treasure Commercial House dan langsung menuju Caleb. Sosok itu begitu sigap dan muncul seketika di hadapan Caleb dan mengayunkan palu ke arahnya. Caleb tidak menyangka masih ada orang lain yang bersembunyi dalam kegelapan. Saat perhatian Caleb benar-benar terfokus pada tiga lainnya, dia hanya bisa mengeluarkan senjata ilahi ilusinya dan nyaris tidak berhasil memblokir serangan ketika sosok itu muncul. Kleng! 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 Ada dua poni keras berturut-turut. Ledakan pertama terdengar ketika Caleb dikirim terbang oleh serangan itu. Ledakan kedua terdengar ketika Caleb menghantam tanah dengan keras. Untungnya, orang yang menyerang tidak melemparkan Caleb ke arah di mana kerumunan itu berada di tanah. Sebaliknya, orang itu tiba-tiba beralih arah dan menghancurkan Caleb secara diagonal ke ruang terbuka di kejauhan, yang menciptakan kawah besar sebagai hasilnya. Jika tidak, dengan kekuatan serangan ini, pasti akan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar jika Caleb mendarat di antara kerumunan. Di sisi lain, sosok lainnya juga telah menebas parang Tran menjadi dua bagian. Pedang itu hendak menyentuh tubuh Tran ketika Tran menjentikan manik ke arah lawannya. Orang itu tidak tahu senjata tersembunyi macam apa itu, jadi orang itu menarik pedangnya dengan buru-buru untuk mencegah terjebak oleh trik apapun. Boom! Ketika manik itu bertabrakan dengan pedang merah, ledakan besar terjadi. Dampak besar itu memisahkan mereka untuk sementara. Dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari tubuh Sage, Tran tidak mengalami cedera substansial. Tran terhenti dan melihat senjata ilahi ilusi tingkat tingginya yang rusak. Sambil menggertakkan gigi, Tran menatap tajam ke arah asap hasil ledakan tadi. Sudah lama sekali Tran tidak mengalami kerugian seperti itu. Tidak hanya senjata ilahi ilusi tingkat tingginya yang rusak, tetapi Tran juga hampir ditusuk oleh pedang. Caleb keluar dari kawah besar juga dan berdiri di samping Tran. Ekspresinya marah saat melihat ke arah tatapan Tran. Keempat anggota keluarga Strickland sekali lagi tercengang. Jika sosok pertama yang menyerang ke langit adalah mentor misterius Dominic, lalu siapa sosok kedua? Sosok kedua berhasil membuat Caleb terbang hanya dengan satu ayunan tangannya. Bahkan jika sosok kedua diuntungkan karena serangan diam-diam, dia jelas seorang True Sage juga. Jika itu adalah Pseudo Sage yang melakukan itu hari ini, maka hari ini akan menjadi akhir dari kehidupan Pseudo Sage tersebut. Keluarga Strickland tidak pernah menyadari bahwa ada dua True Sage yang tersembunyi di dalam Treasure Commercial House. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya sama sekali? Ketika sebagian asap dari ledakan menghilang, dua sosok muncul di langit. Yang satu memegang pedang, dan yang lainnya memegang palu. Siapa sebenarnya kalian? Tran bertanya dengan gigi terkatup. Bukankah kalian semua mencariku? Sekarang aku keluar, kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Salah satu sosok itu terkekeh. Dua orang yang tiba-tiba muncul, tentu saja, Dominic dan cloningnya. Setelah Dominic selesai mempelajari teknik cloning, dia bisa merasakan bahwa pertarungan akan pecah di langit. Dominic tidak punya banyak waktu untuk berpikir, jadi dia melepaskan oranya dan mengganggu pertempuran yang akan terjadi di langit. Setelah itu, Dominic tidak langsung muncul. Sebaliknya, dia mengeluarkan setetes esensi darah dari jantungnya dan memanggil klon. Karena pertarungan pasti akan terjadi, Dominic pasti akan melawan mereka dalam keadaan terkuatnya. Dominic tidak pernah menjadi orang yang menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Karena ini pertama kalinya Dominic menggunakan teknik itu, dia tidak terbiasa dengan bagaimana teknik itu harus dilakukan dan butuh waktu sedikit lebih lama. Baru setelah Tran pertama kali menanyai Dominic dia berhasil memanggil klon. Setelah itu, diri Dominic yang sebenarnya memegang pedang eksorsisma dan dia melanjutkan untuk melawan Tran. Di sisi lain, klon Dominic memegang sander hama dan melancarkan serangan diam-diam pada Caleb. Itu hanya Dominic melawan dua True Sage, tapi dia masih berhasil berada di atas angin. Dominic puas dengan hasil pertempuran ini. Cloning itu persis seperti yang dijelaskan sistem. Itu sama kuatnya dengan Dominic sendiri. Dengan tambahan sander hama, klon Dominic mampu bertarung sama baiknya juga. Aku khawatir tidak ada orang di level yang sama yang bisa mencapai prestasi seperti itu.
Dominic berpikir dengan bangga. Lagi pula, Tran dan Caleb juga adalah True Sages yang kuat. Setelah mendengar jawaban Dominic, Buzz, Benson, Daniel, Babu dan Grady yang berada di antara kerumunan tercengang. Mereka berlima hanya menatap kosong kedua sosok yang buram itu. Mereka semua pernah bertemu Dominic sebelumnya. Itu terutama bagi Daniel dan Grady karena mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu dengan Dominic. Mereka kenal dengan suaranya. Orang yang menjawab pertanyaan itu memiliki suara Dominic. Namun, mereka tidak dapat mengaitkan Dominic dengan orang yang membanting True Sage ke tanah sebelumnya. Hanya ada satu pikiran di benak kelima orang itu. Dominic bukan pseudo Sage. Dia adalah Sage sejati. Bukankah kalian semua mencariku? Sekarang aku keluar. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Ketika semua orang perlahan mengerti arti di balik kata-kata Dominic, mata mereka membelalak tak percaya saat mereka melihat dua sosok di langit. Sosok itu mengatakan semua orang sedang mencarinya. Sekarang, sudah cukup jelas siapa sosok itu. Itu hanya bisa Dominic. Semua orang berpikir. Tapi bukankah keluarga Jefferson mengatakan bahwa Dominic hanyalah seorang pemuda yang berusia sekitar 1000 tahun dan yang ada dalam daftar buronan mereka? Apa yang sedang terjadi sekarang? Ini benar-benar menjungkir balikkan persepsi semua orang tentang situasi. Mereka tidak dapat memahami bagaimana pemuda seperti itu tiba-tiba bisa menjadi Sage sejati dan bahkan yang terbaik di levelnya. Tran dan Caleb adalah petarung di antara para ahli True Sage List. Terlepas dari siapa di antara dua sosok di langit yang Dominic, dia pasti termasuk salah satu True Sage terkuat saat dia berhasil menekan Tran dan Caleb dalam pertarungan. Semua True Sage di Stardom Realm yang dikenal orang-orang setidaknya berusia puluhan bahkan ratusan ribu tahun. Tidak ada yang akan mengasosiasikan Sage sejati dengan seorang pemuda seperti Dominic. Pasti ada yang salah dalam prosesnya. Tidak ada yang percaya bahwa akan ada True Sage yang baru berusia 1000 tahun di Stardom Realm. Itu terlalu konyol. Dan tidak realistis juga. Tidak pernah ada orang yang bisa menjadi True Sage bahkan di usia puluhan ribu tahun, apalagi seseorang yang baru berusia 1000 tahun. Benar saja, Tran dan Caleb juga tidak mempercayainya. Pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu adalah serangan diam-diam, mereka tidak memperhatikan bagaimana penyerang mereka terlihat. Semua orang menunggu asap menghilang untuk melihat siapa dua True Sage misterius itu. Seiring berjalannya waktu, asap itu perlahan menghilang. Ketika wajah muda dan akrab Dominic muncul di hadapan semua orang, seluruh adegan berubah menjadi kacau. Apa-apaan ini? Apakah itu benar-benar Dominic? Dia tampak seperti orang dalam daftar buronan keluarga Jefferson. Aku tidak bermimpi, kan? Apakah benar-benar mungkin bagi pemuda seperti itu untuk menjadi Sage sejati? Jangan-jangan. Suara ringisan terdengar. Belum sempat pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, seseorang menampar belakang kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Tanya pemuda itu, kesal. Bodoh! Siapa kamu untuk memanggilnya sebagai Dominic? Kamu lebih baik tidak menyeret kita semua ke dalam kesulitan. Kamu harus memanggilnya sebagai Lord Louis atau Tuan Louis. Kamu benar. Aku bermaksud mengatakan Lord Louis. Maafin aku dong, aku salah. Setelah pemuda itu sadar, dia segera menyadari kesalahannya memanggil seorang True Sage dengan nama sebenarnya. Itu adalah kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan nyawa, jadi dia dengan cepat menampar wajahnya sendiri. Semua orang di tempat kejadian membicarakan hal ini. Setiap orang yang hadir hari ini telah melihat daftar buronan keluarga Jefferson. Raut Dominic sudah lama terukir di benak mereka. Segera setelah itu, semua orang menyadari sesuatu lagi dan mulai berspekulasi. Mengapa ada dua Lord Louis yang terlihat persis sama? Mungkinkah Lord Louis memiliki saudara kembar? Dan apakah kedua bersaudara itu adalah True Sages? Ini gila! Teknik cloning adalah sesuatu yang sama sekali tidak dikenal di Stardom Realm, jadi tidak ada yang memikirkan kemungkinan itu. Semua orang berpikir bahwa kedua pria itu Dominic. Adakah yang bisa memberitahuku mengapa ada dua Lord Louis di langit? Aku juga penasaran. Apa Lord Louis punya saudara kembar? Kedua bersaudara menjadi True Sages di usia yang begitu muda? Aku tidak percaya itu. Apa yang membuat kita? Bagaimana dengan itu? Jika Lord Louis bisa melakukannya, saudara kembarnya pasti sama berbakatnya. Semua orang terlibat dalam percakapan panas. Di sisi lain, Tran dan Caleb tercengang. Kedua sosok itu tampak seperti Dominic, dan keduanya adalah True Sages pada saat itu. Ini memang sulit dibayangkan. Bahkan True Sage, yang kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah Sage Kings di Stardom Realm belum pernah mendengar kejadian seperti itu sebelumnya, apalagi melihatnya. Orang tua dari si kembar yang sama-sama True Sages pasti menjalani kehidupan yang glamor. Yang terpenting, kedua putra mereka masih sangat kecil. Jika keduanya menjadi Raja Sage pada saat yang sama, mereka akan menjadi sepasang kembar Raja Sage dari keluarga yang sama. Mereka pasti akan menjadi legenda di Stardom Realm. Saat Daniel melihat kedua Dominics, pikirannya menjadi kosong. Baginya,
Dominic itu unik dan maha kuasa. Namun, ada dua Dominic sekarang, yang penampilan dan kemampuannya persis sama. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Daniel terima dalam waktu sesingkat itu. Daniel tidak bisa membiarkan mitos Dominic legendaris di hatinya dilampaui, bahkan jika itu oleh saudara kembar Dominic. Kamu Dominic? Tran menekan amarahnya dan bertanya. Apa yang salah? Aku tidak terlihat seperti Dominic bagimu? Bukankah kamu sudah memberikan pemberitahuan untukku? Aku pernah melihatnya sebelumnya dan aku harus mengatakan itu adalah kemiripan yang baik. Kenapa kamu tidak bisa mengenaliku sekarang? Dominic bertanya sebagai balasannya. Lalu siapa orang yang ada di sampingmu? Tran terus bertanya. Pertanyaan Tran adalah salah satu yang ada dalam pikiran semua orang yang hadir juga. Mereka semua menatap Dominic, menunggu jawabannya. Namun, Dominic hanya tersenyum tipis dan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, Dominic bertanya pada cloningnya. Hei! Dia bertanya padamu. Siapa kamu? Aku Dominic, duh! Klon menjawab seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Jika kamu Dominic, lalu siapa aku? Dominic bermain bodoh dan bertanya. Bagaimana aku tahu siapa kamu? Ketahuilah bahwa aku Dominic. Klon Dominic berkata dengan sangat pasti. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu Dominic? Bukti bodoh apa yang kamu butuhkan? Namaku Dominic sejak aku lahir, dan aku tidak pernah mengganti namaku. Jelas, aku Dominic. Kebetulan sekali. Bagiku juga sama saja. Ibuku bekerja sangat keras hanya untuk memberiku nama ini, jadi aku takut aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku sarankan kamu mengubah nama kamu di masa depan. Lalu aku harus menggantinya dengan apa? Tanya klonenya. Sebut saja dirimu Dominic II. Lebih mudah membedakan kita seperti itu. Dominic berpikir sejenak dan berkata. Ya udah deh. Klonenya langsung setuju. Itu lebih seperti itu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Dominic II dan kamu akan seperti adikku. Kamu akan membantuku melawan orang-orang yang tidak aku sukai mulai hari ini dan seterusnya. Kata Dominic sambil tersenyum. Tentu saja. Untuk orang lain, Dominic dan cloningnya hanya memiliki percakapan aneh. Mereka semua, termasuk tiga True Sage, Tran, Anson dan Caleb, tercengang. Mereka belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dominic II? Sungguh konyol. Segera, semua orang menyadari bahwa Dominic mempermainkan mereka. Bagaimana mungkin dua orang yang terlihat persis sama tidak saling mengenal? Tran menyadari apa yang Dominic lakukan juga. Matanya berkobar marah saat menatap dua sosok di depannya. Sebagai seorang True Sage dari keluarga Higgins, salah satu dari Stardom Six di Stardom Realm, ini adalah pertama kalinya Tran diprovokasi oleh siapapun dengan cara ini. Dominic sengaja membuat cloningnya mengucapkan kata-kata itu. Klon tidak memiliki kesadaran mereka sendiri, yang berarti bahwa klon tidak akan memiliki pikiran mereka sendiri. Klon hanya bisa bertindak dengan vitalitas pemiliknya. Jika Dominic menghilangkan vitalitasnya dari tubuh cloningnya, maka cloningnya akan seperti mayat dan akan menghilang setelah 2 jam. Jadi Dominic benar-benar berbicara sendiri sebelumnya. Alasan Dominic melakukannya sederhana. Dia hanya ingin memprovokasi Tran. Dominic berharap dia bisa memperburuk Tran begitu buruk bahwa Tran akan memulai pertarungan lain dengan dia. Sebaiknya kamu tidak kabur. Aku belum selesai. Dominic pikir. Untuk Dominic, sekarang dia telah mengekspos dirinya sendiri, dia harus berjuang sesuka hatinya.